Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah seperti biasa kita niat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dirahmati selalu dalam perlindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ngaji ini kita niat pula kita hadiahkan pahalanya untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, baik itu dari kedua orang tua kita, kerabat kita, guru kita, famili kita, jamaah kita, yang semuanya mudah-mudahan mereka senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijembatkan oleh Allah, dijadikan kuburnya rodo dan rintian jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala ummatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda dana alal khairi ibtiqa'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa tawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Qala sallallahu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumid darain amin wa amin. Dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya muliakan. Pada kesempatan kita kali ini kita sampai pada syurutul wudu, syarat-syarat orang itu berwudu. Wudunya sah apabila orang yang wudu tersebut memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Ada syurut wudu khamsata asyar syarton. Syarat-syarat wudu itu ada 15 syarat. Apabila satu syarat ini tidak ada, maka wudunya tidak dianggap sah. Yang pertama al-Islam, yaitu yang berwudu harus beragama Islam. Fala yasihu min kafir, maka tidak sah wudunya bagi orang yang kafir. Li'anal wudu ibadatun takiru ila niyah, karena wudu tersebut adalah sebuah ibadah yang berkaitan dengan niat. Wal kafir laisa min ahliha, sedangkan orang kafir bukan termasuk orang yang berhak di dalamnya itu untuk berwudu dan berniat di dalam wudu. Namanya orang kafir itu bebas, ya. Jadi syaratnya wudu itu sah, orang-orangnya harus beragama Islam. Yang kedua, at-tamyizu,
Tamyiz yaitu seorang yang bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri, mana baik, mana buruk, mana api, mana air. Jadi lebih simpelnya orang yang sudah ngerti, ya. Fala yasilu min ghairi mumayyiz, maka tidak sah apabila ada seorang berwudu dia itu tidak mumayyiz, tidak tahu kanan kiri, baik, jelek, ya, bermanfaat atau mudarat, tidak tahu, maka tidak sah wudunya. Di anak wudu ibadah taktarin ila niyah, karena wudu itu sebuah ibadah yang beriringan dengan niat. Wa min syurutin niyat tamyiz sunawi, termasuk daripada syarat-syaratnya niat yaitu tamyiz sunawi. Orang yang berwudu tersebut harus tamyiz. Tamyiz artinya apa? Mumayyiz yaitu orang yang tahu. Gambarannya, kalau seseorang itu berwudu dikatakan sah apabila orang tersebut sadar, tahu mana air, mana yang bukan air, mana baik, mana yang buruk. Seperti anak kecil tentunya. Anak kecil ini bisa dikatakan sah wudhunya apabila anak tersebut mengerti, oh ini najis, oh ini kan. Tapi kalau tidak tahu najis, tidak tahu mana baik, mana yang buruk, maka wudhunya tidak dikatakan sah. Tapi tidak apa-apa untuk apa? Untuk pelajaran supaya anak tersebut belajar. Ini saya Kemudian yang ketiga syarat daripada wudu an-naqa'u minal haidi wan nifas, suci bagi seorang perempuan daripada haid dan nifas. Yang keempat an-naqa'u amma yamna'u wusulul ma' ilal bashar, bersih anggota tubuhnya dari sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusulul ma' ilal bashar, yang mana tidak ada di situ satu benda yang mencegah masuknya air ke kulit. Contohnya misalkan kita wudu, anggota wudu kita tangan misalkan, di sini ada bekas cat, tidak kita bersihkan langsung kita wudu. Ketika membasuh tangan, di sini ada cat, otomatis di bawah cat tersebut, kulit kita yang terkena cat tersebut tidak memasukkan air, maka wudu kita dikatakan tidak sah, ya. Ada pun cat itu ada dua jenis, ada cat tembok, ada yang cat kayu atau besi, ya. Yang besi ataupun yang kayu itu betul-betul harus hilang, ya, karena ada lem di situ, ya, bercampur dengan lem, harus dibersihkan. Adapun cat tembok dilihat, kalau itu hanya bekas saja, biasanya kita kan habis ngecat tembok, tiprat, ya, habis itu kita bersihkan, masih ada bekas, sekali lagi bekas, maka tidak apa-apa kita wudu, terus tangan kita itu ada bekasnya cat, dengan syarat catnya hilang, ya, hanya bekas. Kemudian kita basuh tangan, maka dikatakan sah. Tapi kalau bekasnya itu kandel, ya, tebel, maka harus dibersihkan, ya. Termasuk daripada yang mencegah masuknya air ke kulit di samping yang sejenis dengan cat, yaitu tip X. Biasanya kalau nulis yang pulpen dikasih tip X, ya, dibersihkan, dikasih bola yang warna itu mungkin ada bekas di sini yang nempel, ya, maka itu harus dibersihkan. Begitu juga apabila seorang perempuan itu memakai
Kalau pacar tidak masalah masuk karena itu masih tipis. Tapi kalau pitet, apalagi kuku pasangan itu, tidak masuk itu. Maka harus dilepas, harus dibersihkan. Itu cara diantaranya biar air tersebut masuk kepada kulit. Fayajibu izalatu ma tahta adfar minal awsah. Maka wajib seseorang ketika wudu menghilangkan apa yang ada daripada kotoran-kotoran di bawah kuku. Biasanya kalau kuku panjang kan ada kotorannya. Itu wajib dibersihkan. Kalau misalkan tak potong eman misalkan kan ada saja eman gitu ya sudah dibersihkan. Kalau misalkan sudah terlalu panjang, maaf, ini tangan agak ditarik, dikeluncur dengan air. Yang sekiranya air betul-betul masuk. Tapi kalau ini tidak ditekan, tidak ditarik ke belakang sini, dibiarkan di saja sehingga tidak terkena air, maka air tak masuk, wudhunya juga dikatakan tidak sah. Begitu juga kuku di dalam apakah kaki, maaf, kaki harus membersihkan kalau panjang. Kalau kotor ya jelas ya. Jadi kalau misalkan ada kotoran dalam kuku atau kaki, kemudian kita wudhu asal-asalan dan memperhatikan kotoran yang ada dalam kuku, kaki ataupun tangan, maka bisa jadi wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu kita tidak sah, otomatis sholat kita juga tidak sah. Kemudian apa lagi? Wa ma fi fukti wal lihaq minan narmas. Dan apa yang ada di area mata. Kalau bahasa Jawanya lebih kasarnya ketek wajib dihilangkan. Biasanya kalau habis tidur, wandel ya, ada yang tidak dibersihkan, maka air tidak masuk kepada kulit di muka di sini walaupun sedikit, maka dikatakan tidak sah. Kalau tidak sah wudhunya, otomatis sholatnya tidak sah. Makanya ketika wudhu, makanya kita kemarin sunahnya membersihkan apa yang ada di dalam ujung mata. Barangkali ada kotoran. Kalau ada kotoran, wajib untuk dihilangkan. Supaya apa? Air tersebut masuk dan menyentuh kulit di dalam anggota wudhu. Wa hadzalik mimma yamna'u sulma ilal basar. Dan lain hal tersebut dari segala sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit. Sebelum saya lanjut tentang air yang wajib masuk kepada kulit, mungkin ada yang mau menanyakan ini Ustaz, kalau kita tangan atau kaki luka, kemudian kita soplas, gimana? Apa itu termasuk tidak sah? Karena kalau lukanya dicopot bahaya kan, karena nggak boleh. Bahaya. Jadi ini, ketika seseorang itu wudhu di tangan misalkan terkena ada luka, atau jarinya mungkin habis ngupas durian. Ya, rusuk kena tangan waduh, wis gak sudah durian iki. Artinya apa? Dihadikmas. Bagaimana? Ketika wudhu, ini di sini di dalam memperban ya, menutupi luka itu ada pembahasan tersendiri. Jadi contohnya gini, ketika misalkan badan kita ini terkena luka di mana? Di sini misalnya. Kalau kita itu menutup luka tersebut dengan perban, ya, ketika kita posisi memiliki wudhu, sebelum ketika kita luka, ya, terkena luka, kita posisi memiliki wudhu. Habis itu kita perban, sudah. Habis itu ketika datang waktu sholat, wudhu kita batal, otomatis kan wudhu lagi mau sholat. Nah, ketika seseorang itu menaruh atau menutup lukanya dengan perban dalam keadaan wudhu,
Maka ketika wudhu yang wudhu seperti biasa, ini apa namanya anggota wudhu tersebut kata dokter tidak boleh terkena air, kan gitu. Kalau terkena air bahaya, ya tambah tidak sembuh, ya tambah rubel misalkan. Ya sudah, anggota tubuh yang tidak terkena apa? Tidak terkena perban tersebut, kan perbannya di sini. Daerah ini kan tidak terkena perban misalkan kalau misalkan di kelas ditempelkan ini saja, misalkan ya. Maka anggota yang sehat dibasuh pakai air yang tidak terkena air tersebut, yaitu yang luka. Ya ini kan sudah dibasuh dengan air, karena ini tidak terkena apa namanya? Terkena air, diganti dengan tayamum. Sudah diwudhui di mana? Dihandui, sudah ketik tayamum. Sudah. Nah, ketika membasuh ininya dikenakan sedikit tipis saja. Jangan kalau karena tambah berat tambahnya. Jadi apa? Dijalankan di atasnya saja. Sudah selesai, habis itu lanjutkan dengan air. Lanjutkan dengan air, kepala, kaki, habis sholat. Nah, ketika sholat ya sudah, sholatnya sah. Nanti ketika sembuh apakah wajib qadha? Tidak wajib qadha sholat. Tidak wajib qadha. Sudah ya? Paham ini? Lain halnya gini, apabila seseorang tersebut menutup anggota wudhu seperti tangan, anggota wudhu, habis itu diperban itu dia taruh perban atau diplas ketika dirinya tersebut tidak memiliki wudhu, sudah taruh tas sudah. Habis itu datang lalu sholat yang wudhu sholat. Ya sudah seperti tadi caranya. Dihandui, habis wudhu, anggota yang sehat dibasuh sebisa mungkin, habis dihandui, tayamum, sudah. Habis tayamum, lanjutkan membasuh kepala, membasuh kaki, habis itu sholat. Setelah sholat, tapi kalau sudah sembuh, wajib mengqadha. Karena menaruh perbanyak dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika seseorang tersebut terkena luka di dalam area wudhunya, entah itu kan area wudhu yang atau area tayamum kan luka sama tangan juga terkena luka bakar misalkan, tidak boleh di apa namanya terkena air kata sudah. Habis itu karena ini tidak boleh terkena air, ya kemudian diperban misalkan dan perbannya lebih daripada kebutuhan. Misalkan lukanya segini, diperban ini Pak, lebih. Bagaimana ketika menaruh perban tersebut dalam keadaan memiliki wudhu atau tidak memiliki wudhu, nanti ketika sembuh juga wajib mengqadha. Jelas? Iya. Kalau Ustaz mengenai itu ada beberapa pendapat. Pernah saya konsultasi dengan salah satu Ustaz juga. Itu waktu itu ada kecelakaan. Pada waktu kecelakaan tidak wudhu, terus kemudian di gap itu selama 3 bulan. Nah, sholatnya bagaimana supaya kita suci? Jadi gapnya itu cukup diusap dengan air. Apakah kira-kira seperti itu ya menurut pendapat dari? Yang di apa namanya anggota wudhu yang sekiranya seseorang tersebut diwajibkan untuk mengqadha, ya, dan ditutup anggota wudhu tersebut ketika ada luka, yaitu dua, muka sama kedua tangan. Karena muka sama kedua tangan ini anggota apa? Tayamum sudah habis itu ketika wudhu dibasuh yang sehat saja, yang tidak sehat misalkan kaki ini sudah keluar kan daripada anggota tayamum, yaitu muka sama kedua tangan. Ketika kaki digigit ini misalkan patah tulang misalkan, tidak bisa ini terkena terkena air misalkan, karena tidak bisa sudah harus
harus apa namanya? Harus nggak boleh terkena air kata dokter. Biarkan beberapa minggu atau bulan misalkan. Ya sudah. Kan ini tidak boleh terkena air. Tidak boleh terkena air kan? Nah, sudah. Apakah ini dibasuh dengan air? Tidak usah. Tidak usah. Karena tidak boleh terkena air. Dan ini bukan anggota tayamum. Terus bagaimana untuk menutupi, menambah kesalahan ini yang tidak terkena air? Handuran, habis tayamum muka sama kedua tangan. Loh, kok muka sama kedua tangan, kok gak kaki? Ya, karena kaki bukan anggota tayamum. Jadi tayamum membasuh muka sama kedua tangan mengganti daripada kaki yang ditutup tadi, yang digigit tadi. Itu tata cara bersuci ketika seseorang tidak melaksanakan sholat. Sakit dipahami ya, benar-benar. Jadi memang yang disampaikan beliau itu diminta firus sunnah maupun di fatul qorib ada. Ada yang qaul semacam. Hanya nambahkan itu aja. Jadi kalau membasuh anggota selain anggota tayamum, muka sama kedua tangan, misalkan kaki misalkan ada luka ya, atau patah tulang atau kena bakar. Sudah, kalau dokter tidak boleh ini terkena airnya, sudah tidak usah dibasuh ini, tidak usah, karena memang tidak boleh sudah. Nah, habis itu basuh kaki yang sebelah kanannya, sebelah kirinya kan tidak terkena basuhan. Nah, untuk menutupi kekurangan membasuh kaki kirinya, yaitu dengan tayamum. Tayamum tidak wajib kakinya dikasih tangan, enggak. Tapi anggota tayamum cuma dua, muka sama kedua tangan saja. Habis itu sudah melaksanakan sholat. Tapi kalau misalkan tidak habis wudhu selesai ya, membasuh kaki satu, yang satunya tidak boleh terkena air, habis langsung sholat, ya tidak sah sholatnya. Kenapa? Masih belum sempurna wudhunya. Nah, untuk menutupi anggota tubuh yang terkena luka, yang tidak boleh terkena air tersebut, maka diganti dengan tayamum. Nah, yang tayamum yang dibasuh cuma wajah sama kedua tangan. Jelas demikian? Baik, saya lanjutkan. Yang kelima, wa ana yakuna ala utima yuhayyirul bad. Hendaknya tidak ada pada anggota tubuh, anggota wudhu, yuhayyirul bad, apa yang bisa merubah nama air tersebut. Bihaytsu yaslubu ismul ma kahibrin wa sabun mathalan. Seperti merubah nama air tersebut. Harusnya seseorang itu berwudhu memakai air mutlak, betul-betul air bersih, air jernih. Maka tidak sah apabila seseorang itu wudhu memakai air yang bercampur dengan tinta. Air bercampur dengan tinta, maka tidak sah menggunakan wudhu. Atau air tersebut bercampur dengan sabun, sehingga apa? Budak, ya, tidak boleh. Atau dia itu wudhu memakai air mawar, juga tidak boleh. Ya, harus air mutlak. Air mutlak itu air yang biasanya kita gunakan untuk wudhu tersebut, bersih. Ya, kalau air tersebut berubah warnanya karena misalkan selangnya atau paralonnya itu kotor, sehingga bercampur dengan tanah, warnanya agak coklat, maka masih dikatakan sah. Karena di mana ada air pasti tidak terlepas daripada tanah sama batu, maka tidak apa-apa. Paham ini? Nah, kalau yang kedua, air tersebut bisa digunakan wudhu apabila tidak ada rasa, ya air tawar yang biasa kita gunakan tersebut untuk wudhu. Ketika berwudhu dengan air yang ada rasanya, contohnya misalkan rasanya asin seperti air laut misalkan. Kalau asinnya itu murni, ya, asinnya itu murni dari laut, betul-betul ini air laut, ya, digunakan untuk wudhu, maka sah wudhunya. Lain halnya apabila air biasa kita
kita memiliki satu bak air misalnya, atau satu timba air, satu kolam air. Habis itu disuntik uyah, dobo-dobo, kayak rasanya sih. Kemudian dibuat untuk boleh. Nah, di situ dibahas, dilihat kalau air tersebut memakai garam gunung, kan ada di Timur Tengah, ada di India, ada. Masa itu neteli gunung gaya garam itu masa. Bagaimana? Maka tidak sah. Kemudian kalau memakai garam yang kita pakai yang untuk masak biasanya kapal sudah berliok-liok ya. Nah, maka juga tidak sah. Tapi kalau garam sing rungkul itu, sing gerasa itu masih dikatakan sah. Tapi lebih bagus, para ulama mengatakan air yang digunakan untuk berwudu betul-betul airnya bersih, jernih, sesuai air umumnya air rasa tawar ya sudah. Kalau berada di laut ya masih airnya asin, maka tidak apa-apa. Jadi semuanya. Paham tidak? Itu air. Mengenai air. Jadi air kalau warnanya itu berubah, warnanya agak keruh, agak hitam ya, karena ada tinta atau peceren misalkan, maka dihukumi najis. Atau air sabun ya, sehingga ada wangi, kemudian gudeg juga dikatakan tidak sah karena bukan air mutlak. Atau air gini, air gamping, kita tahu gentong, tong air biasa bersih juga digunakan untuk wudu juga boleh kan, airnya suci. Dimasuki gamping, terus air buru-buru umum ya, airnya banyak air tersebut sampai menjadi warnanya putih sudah. Boleh digunakan untuk wudu? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali nanti setelah beberapa hari gamping itu mengendap, tinggal airnya saja, airnya kan suci, digunakan untuk wudu, maka boleh. Paham ini ya? Jelas? Atau kita itu berada di satu tempat, kita mungkin ke sungai, kalau belit, tahu belit ya? Habis itu di situ banyak lumut tersebut tumbuh sendiri, bukan sama kasih, tumbuh sendiri, sehingga warna air tersebut agak hijau. Digunakan untuk wudu juga boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Kita memiliki kamar mandi, kamar mandi sudah bersih, diisi air sudah. Habis itu kita cari lumut, ditaruh di kamar mandi tersebut. Jadi loro ya. Air bersih dikasih lumut sudah, sehingga air tersebut yang dulunya bersih jadi menjadi hijau gara-gara kalau digunakan untuk wudu boleh? Tidak. Karena apa? Bukan muncul dengan sendirinya tersebut, tapi dengan dikasih. Tapi kalau muncul dengan sendirinya karena lama gak dikoset ya kamar mandi tersebut, sehingga keluar lumut sampai apa? Merubah air yang dulunya jernih agak kehijau-hijauan ya, agak budak, maka masih dikatakan boleh dan dikatakan sah apabila seseorang wudu pakai air tersebut. Jelas? Paham ini? Baik, saya lanjut. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyati. Syarat bagi seseorang yang wudu dikatakan sah, yaitu al-ilmu bi fardiyah. Mengetahui dengan kefarduhan wudu tersebut. Al-ya'lama man yuridul wudu anal wudu fardhu. Hendaknya seseorang yang berwudu mengetahui bahwasanya wudu tersebut adalah fardu. Kalau seseorang meyakini wudu itu gak wajib, wudu itu sunnah, membasuh wajah itu sunnah, membasuh tangan itu sunnah, maka tersebut dikatakan tidak sah. Syarat daripada seseorang wudunya sah, dia harus meyakini bahwasanya wudu tersebut hukumnya wajib, hukumnya fardu. Yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah.
hendaknya seseorang berwudu tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya wudu. Kan fardunya wudu ada berapa? Wonten pinten fardunya wudu? Fardu wudu ada 6. Niat, ya, basuh muka, ya, kemudian apa? Basuh kedua tangan, usap kepala, kemudian kaki dan nawa setelah tartib, ya, ada 6 sudah. Hendaknya seseorang yang berwudu tersebut tidak meyakini salah satu dari fardu-fardunya wudu tersebut hukumnya sunnah. Kalau ada yang meyakini satu daripada 6 fardu wudu tersebut hukumnya sunnah, maka dikatakan tidak sah wudunya. Jelas? Tarotan ya takir anna kulla afal wudu fardun fayasihu min wudu. Kadang-kadang ada seseorang tersebut meyakini bahwasanya perbuatan yang dilakukan seseorang ketika wudu itu semuanya fardu. Seperti apa misalkan orang awam ini ya, mengusap telinga, berkumur, kemudian istinsaq dan lain sebagainya, pakai fardu itu. Oh nggak ngaji. Bagaimana wudunya orang semacam tersebut? Padahal aslinya hukumnya sunnah. Dia mengatakan fardu wajib, maka wudunya dikatakan sah. Paham ini ya? Sah sudah. Yang kedua, batalatan ya'takid anna kulla af'al wudu sunnah. Kadang-kadang seseorang meyakini bahwasanya perbuatan yang dilakukan seseorang ketika wudu itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah tadi, entah itu membasuh wajah, entah itu membasuh tangan, atau kepala, atau apapun, ya. Walaupun dia tidak menyebutkan telinga, padahal memang telinga itu hukumnya sunnah. Pokoknya apa yang dilakukan aktivitas ketika membasuh gosok-gosok kabeh itu hukumnya sunnah, kata seseorang tersebut. Maka wudunya ini bagaimana? Orang yang sih min wudu, wudunya orang semacam ini dikatakan tidak sah. Jelas ya? Beda dengan yang pertama. Yang pertama meyakini seluruhnya yang dilakukan aktivitas ketika berwudu itu hukumnya fardu, maka wudunya sah. Yang kedua, orang meyakini bahwasanya aktivitas yang dilakukan ketika seseorang berwudu itu hukumnya sunnah, maka wudunya tidak sah. Yang ketiga, taratan ya'takid anna fihi furudun wa sunnah wa la yumassil bainahuma. Kadang-kadang ada seseorang meyakini pokoknya di dalam wudu itu ono sing fardu, ono sing sunnah. Wa la yumayyiz bainahuma. Akan tapi orang tersebut mengatakan demikian tidak menjelaskan, tidak membedakan ini sing fardu, ini sing sunnah. Pokoknya sing fardu atau sing sunnah. Bagaimana hukum wudunya? Ya, di sini sebab ada dua pendapat. Yang pertama, in kana amiyan, apabila orang tersebut orang awam, awam, fayasimu bil iktifal, maka wudunya orang awam tersebut yang memiliki pendapat keyakinan bahwasanya di dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi tidak menjelaskan ini sing fardu yo bukan sing fardu, ini sing sunnah yo bukan sing sunnah. Pokoknya dalam wudu ana sing fardu, ana sing sunnah. Kita tahu apa ana sing fardu, ana sing sunnah. Sing iki kau enggak ngerti. Nah, bagaimana wudunya orang tersebut? Kalau yang mengatakan kata tersebut orang awam, maka wudunya hukumnya sah. Jelas? Yang kedua, in kana aliman, apabila yang mengatakan itu orang yang ngerti, orang ngerti, orang yang sudah belajar, ya, terus ngaji. Bagaimana? Ya sih, kata Imam Ibn Hajar, sah. Menurut Imam Ibn Hajar sah, walaupun orang tersebut wong pinter atau orang awam, sah gitu ya. Dengan syarat tidak dibedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Pokoknya harus fardu atau sunnah. Kata Imam Rabi, wala yasih, tidak sah kalau Imam Rabi. Jadi ada dua pendapat. Kalau yang mengatakan wudu itu ada yang sunnah, ada yang fardu ketika membasuh wudu. Yang mana yang fardu, mana yang sunnah? Tidak ngerti. Kalau yang mengatakan orang awam, maka wudunya sah. Kalau yang mengatakan itu orang yang ngaji, wong pinter, wong ngerti, maka wudunya
bisa sah menurut Imam Ibn Hajar. Imam Romli mengatakan tidak sah karena orang tersebut ngerti. Jelas? Sebelum saya lanjut, kota cinta mengatakan buku. Jelas tinggi ya? Baik, saya lanjut. Yang ke-8, al-ma'u tahur. Syaratnya wudu airnya harus suci. Li'anna hadas la yunfa bil ma'i tahur al-mutlaq kama taqaddam. Karena orang yang berhadas tidak terangkat kecuali dengan memakai air yang suci secara mutlak. Air tawar biasanya gitu. Kalau kita untuk memakai air minum bagaimana? Tidak apa-apa. Pokoknya air minum tersebut tidak ada rasa, tidak ada bau. Syaratnya air tersebut itu dikatakan suci, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Kalau ada rasanya, misalkan air kopi, air teh, kita punya dasar, ya kuah air rawon kayak wudhunya dasar, ya, dasar kan ada rasa. Kemudian ada bau, bau. Kalau air tersebut berbau, wangi seperti air mawar, maka wudhunya dasar. Kalau air tersebut karena memang ada bangkai di dalamnya, maka dikatakan dasar juga karena air tersebut sudah najis. Kan lain halnya kalau air tersebut bau tanah, belum makan ada air itu. Bagaimana hukumnya? Boleh, karena secara umum di mana ada air pasti ada batu, ada tanah, tidak bisa terpisah ini. Jadi semacam itu. Kemudian apalagi rasa, bau, warna, warna. Air tersebut tidak boleh berubah warnanya. Kalau warnanya itu berubah, misalkan airnya dulunya jernih, mutlak sudah, dikasih sumbo sehingga warnanya merah atau hijau atau biru digunakan untuk wudhu, boleh? Maka tidak boleh. Jelas ini ya? Itu tentang air. Baik. Yang ke-9, izalatul najas ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Idza kana tanazulu bi ghaslatin wahidatin fa yajibu ghaslatan bil ittifaq. Apabila najis tersebut tidak hilang dengan satu basuhan, maka wajib dibasuh untuk kedua kalinya. Contoh misalkan, ini anggota wudhu, saya mau wudhu, supaya saya membasuh tangan ini syaratnya tangan saya ini, anggota wudhu ini tidak ada najis. Seperti apa? Misalkan darah atau tanah atau apa lagi, kotoran misalnya. Jelas ya? Dihilangkan terlebih dahulu. Ketika sudah hilang bersih, baru dibasuh membasuh anggota wudhu. Kalau misalkan kita itu wudhu, langsung aja kalau dibasuh langsung hilang kan. Jadi ya, sudah selesai, basuh tangan kanan, tangan kiri, tidak ada kotoran. Sudah niat untuk membasuh tangan kiri. Ketika dibasuh, ini kotoran atau darah masih menempel, maka basuhannya belum dikatakan sah. Sampai betul-betul kotoran atau benda tersebut hilang. Ketika hilang, dibasuh, baru dianggap satu dan dikatakan sah. Jelas? Paham ini ya? Jadi syaratnya anggota wudhu harus bersih daripada benda. Baik. Yang ke-10, jami'ul ma' ala jami'il udwi, mengalirnya air di atas anggota wudhu. Biar jadi bitomi pada yang seluruh udwi bihir kotin awsalkin. Maka tidak cukup seseorang itu ketika wudhu hanya mengusap anggota wudhu seperti muka, kemudian kedua tangan, kemudian kaki, bihir kotin dengan apa ya? Kalau bahasa kita itu dikompres, kompres, ausaljen atau pakai es. Gambarannya bagaimana gini? Mewudhu sudah. Habis itu
ketika datang sholat saya mau wudu, air tersebut harusnya apa? Ketika digunakan untuk berwudu kan harus mengalir, ya. Ketika basuh tangan harus mengalir. Ini enggak pakai apa? Gombal atau spon, di spon air, ditumpul-tumpul repot. Atau es batu, kira-kira itu. Ya. Jelas? Bagaimana? Maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Karena syaratnya wudu itu mengalirnya air. Membasuh sama mengusap beda. Kalau membasuh itu airnya apa? Berjalan mengalir. Kalau mengusap, kayak itu tadi apa namanya es, begini kan tidak masalah. Jelas ya? Maksud es itu es yang ngumpul pak, es balokan itu kan, ya, menggunakan wudu. Ya, bukan air es. Kalau air es yang berbentuk air sama menggunakan wudu tidak apa-apa kalau sangat kuat, tapi hukumnya makruh. Jelas? Sebelum saya lanjut, Ini pernah saya lihat ada di YouTube itu orang dalam berwudu terutama kayak di Masjidil Haram itu kan sangat susah. iya. Itu dia memakai semprotan untuk wudu, semprotan spray itu. Oh, Biasa untuk mendinginkan. Nah itu apakah bisa? Terus kemudian kalau dingin tadi makro, kalau panas apakah juga makro? Air panas yang dipakai. Ketika seseorang itu berwudu memakai semprotan, ya, apa namanya, spray, macam itu, ya. Kalau air itu tidak mengalir, ya tidak sah, Mengalirnya diusapkan gini, tidak sah, nggak sah. tidak sah. Tapi kalau disemprotkan banyak sehingga mengalir sendiri, baik sah. Jelas ini, tahu ini, ya. Atau tadi itu apa namanya memakai air panas, ya air panas. Bagaimana kalau orang itu wudu pakai air panas? Sama hukumnya makruh. Kalau bisa melukai kulit, ya haram, dolim pada diri sendiri. Ya, jadi hukumnya makruh. Biasanya kadang orang itu apa namanya berada di pesawat. Kalau orang itu mau umroh, mau haji, mudah-mudahan Allah undang kita untuk haji dan umroh dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah amin ya rabbal alamin. Ketika naik pesawat datang waktu sholat atau berada di satu tempat atau apa di Masjidil Haram misalkan mau wudu jauh, ya jauh, kemudian kalau saya ke tempat wudu pasti saya ketinggal pasti nggak ketemu. Ini orang satu dunia nggak di sana. Ya, oh ini ya sudah berwudu pakai air, maaf ya. Air satu gelas ini bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk wudu. Dengan syarat mengalir tadi. Mengalir tidak harus banyak airnya pak. Seperti kita tuh wudu di keran banyak terus buat itu enggak. Ambil air sedikit, sudah kan ya. Habis itu gini air keluar. Kan mengalirnya. Jelas ya. Lain halnya kalau airnya itu sedikit. Pokoknya tangannya terus gelap-gelap menit baru itu tidak sah. Paham ini ya? Basuh tangan sama. Ya, hanya airnya mengalir. Kalau pakai apa? Spray sama. Semprotkan. Kalau sedikit tidak mengalir ya tidak sah. Kalau disemprot agak banyak kan bisa mengalir. Jelas ini ya? Daripada di spray, buka air botolnya asing aja. Jadi seperti itu cara berwudu. Baik, yang ke-11 tahakkukul muqtadi jasmu fin niyah, yakin di dalam niat. Falau tawaddu asyakka, apabila seseorang itu berwudu syakka apa syakka ragu, hal huwa muhdits al-muqtadi, apakah dia itu orang dalam keadaan berhadas, artinya tidak memiliki wudu, atau dia itu sudah berwudu. Bagaimana? Fala yasir wudu, maka sah wudunya. Contohnya gini, kita berada di keran depan, mau wudu. Kita wudu, aku ini sambil membasuh, aku ini wudu apa enggak ya? Nah, tidak yakin di dalam wudu, tapi ada
bimbang, keraguan dalam wudhu itu. Ketika wudhu, kayak aku pakai wudhu, kayak wudhu buka batal. Terus bagaimana? Maka wudhu yang dilakukan itu tidak sah. Jelas? Paham ini ya? Fala yasih wudhu, maka tidak sah wudhunya in bana halu, sampai betul-betul jelas keadaannya dia itu memiliki wudhu apa dalam keadaan berhadas, tidak memiliki wudhu. Kalau orang tersebut yakin, oh aku tidak memiliki wudhu berhadas, maka wudhunya dikatakan sah. Bagaimana gini? Ketika wudhu, wudhu ada ketika membasuh tangan, ini maka gak batal wudhu. Bagaimana? Maka wudhu yang dilakukan tidak sah. Wudhunya tidak sah. Kalau tidak sah, ketika membasuh tangan dan sebagainya, otomatis niatnya, syaratnya niatnya itu, niat sah itu apa? Yakin. Syaratnya sahnya wudhu seseorang ini yakin di dalam niat bahwasanya ketika dia wudhu betul-betul tidak memiliki wudhu dalam keadaan berhadas. Ya. Kalau dia itu ada keraguan ketika wudhu, aku kayak belum wudhu, maka wudhu yang dilakukan tidak sah. Wudhu benar. Sampai betul-betul yakin. Kalau kita sama guru-guru kita itu diajarkan, kalau bingung semacam itu, wudhu udah bagaimana? Maaf, tangan itu langsung tempelkan sudah ke kepala. Tes, kan bakal yakin wis wudhu harus tenang. Gampangannya semacam itu. Jelas gini? Daripada ragu, menghilangkan ragu. Karena was-was itu dari apa? Dari syaitan. Baik, nomor 12 bahwa niat hukuman. Terus menerusnya niat. Dari ketika berwudhu itu masih dalam keadaan niatnya itu masih kumpul dalam keadaan berdiam. Biar layaknya bima yunafi kadang dengan tidak ditanamkan di tengah pertengahan wudhu seperti kurta. Contohnya ketika wudhu, itu udah basuh tangan. Ketika membasuh tangan kiri bisa kayak kenapa kamu bisa Kristen itu nangrejo oleh duit maka ini kamu nah murtad, maka wudhunya di pertengahan wudhu belum selesai, maka wudhunya tidak sah. Jelas? Tapi kalau habis wudhu sudah wudhu selesai, masuk kaki sudah, walaupun tidak wudhu, dia murtad, tetap wudhunya sah. Wudhunya sah. Nanti kalau dia masuk Islam kembali, gak usah wudhu mana, karena wudhunya sah. Mungkin dia itu murtadnya 45 menit mungkin, ya bisa aja ya kan cuma itu, ya kan orang itu kayak nanti Pak Islam bosok ini kau oleh Gusti Allah kok enggak sih, karena aku mau ibadah kok pakai kayak gini, kan jatuh hukumnya apa? Murtad. Habis itu astagfirullahaladzim, menyesal, batal wudhunya? Tidak batal. Lain hanya dari tayamum, dia murtad batal tayamum lagi kalau mau sholat. Kalau wudhu kuat wudhu tersebut. Jelas mungkin? Kemudian ada mutaklid, tidak digantungkan niat dengan sesuatu yang lain. Kemudian turun waktu dan muara tidak berhadas kasus simbol wal mati wal mustahil. Masuknya waktu, syarat daripada wudhunya seseorang itu sah, yaitu masuknya waktu sholat, wal mualah dan sambung lidah ibil hadas bagi seseorang yang selalu memiliki hadas. Contoh misalkan ada waktu duhur, Allahu Akbar, orang ini dikatakan sah wudhunya apabila dia itu langsung ketika dengan adzan langsung wudhu. Selesai wudhu langsung sholat. Bagi siapa? Tidak itu hadas, bagi seseorang yang selalu memiliki hadas. Kasal simbol seperti orang yang selalu netes air kencingnya. Nopo dasar, beser. Ya, beser ya. Netes terus. Bagaimana ini? Kalau
sholat, sedangkan dia mesti apa? Walaupun wudhu piro ya batal aja. Terus bagaimana cara sholatnya? Sudah, cara sholat tunggu. Ketika masuk waktu sholat, Allahu Akbar, wis langsung wudhu. Pada wudhu, ya sebelum wudhu masuk kamar mandi, dibasuh, ya kalau bahasa kita tuh bahasa cewek ya, dibersihkan. Sudah, habis itu apa? Pakai apa? Pakai pampers. Boleh kalau mau pakai pampers ya, pakai celana dalam ya, atau maaf dikantongi, diplastikin, ya biar apa? Biar nggak netes. Nah ini benar ini. Apa itu apa tadi? Kondom itu tadi. Biar nggak netes. Sudah. Habis itu wudhu, nggak boleh jagongan. Habis wudhu jagongan, terus kopi nggak boleh. Langsung habis wudhu langsung masuk ke tempat sholat Allahu Akbar. Langsung sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, entah ini ketika komat langsung bersih, langsung apa? Wudhu, habis itu langsung sholat. Kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid biasanya masih nunggu 5 menit atau 7 menit lagi baru apa? Komat. Habis ada dia wudhu, bersihkan, dipakai plastik itu tadi, kemudian wudhu masuk ke masjid sholat sunnah, habis itu tunggu imamnya. Habis itu komat, setelah beberapa menit komat, habis sholat. Bagaimana sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Karena dia selalu memiliki hadas. Bagi seseorang yang biasa semacam ini, habis wudhu langsung segera melaksanakan sholat. Sudah selesai sholat, kan sudah batal wudhunya. Nanti sholat asar, sholat yang kedua, maaf dibersihkan lagi. Dan maaf itu tadi plastik itu kan tidak perlu dipakai lagi karena sudah najis. Ganti saja. Pampers itu. Kalau celana dalamnya semangat. Kalau perempuan softtek ya ganti yang baru. Setiap sholat. Jelas? Paham ini ya? Wal mandi, apa mandi? Mandi itu air keruh, ya, air keruh yang sejenis dengan mani. Mani atau sperma itu hukumnya suci. Suci. Keluarnya, maaf kalau air mani, air sperma keluarnya itu ya tadafak, muncrat, habis itu mengakibatkan futur, lemas, dan baunya seperti putih telur, putih telur, amis itu, ya. Itu mani keluarnya ketika muncrat dan mengakibatkan futur. Kalau maaf, bapak langsung melentur, ya, itu hukumnya suci, mani tersebut. Kalau mandi itu keluarnya tidak muncrat, tapi maaf, gelendeng, warnanya sama dengan air mani, agak putih kental, gelendeng, dan tidak mengakibatkan lemas. Ada syahwat, misalkan maaf, ada melihat seseorang, penuh dengan syahwat, tanpa terasa, maaf, itu baru gelendeng, itu jenisnya mandi. Bagaimana ini najis? Najis. Kalau orang itu selalu, benar-benar menjauhkan kita dari penyakit ini ya. Seorang memiliki penyakit di mana dia itu selalu keluar mandi, sejenis dengan mandi, tapi bukan mandi, tapi mandi. Mandi itu hukumnya najis. Bagaimana sama? Kalau mau wudhu ya, cebok terlebih dahulu, bersihkan, dikantoni, ya habis dikantoni, habis wudhu langsung sholat. Nanti ketika datang sholat lagi, ya wudhu lagi, dibersihkan lagi, ganti lagi. Jadi semacam itu. Wal mustahadho, dan bagi seorang perempuan yang mustahadho. Apa mustahadho? Mustahadho yaitu apa? Darah apa? Darah kotor, ya. Bukan berarti darah yang keluar dari perempuan itu semuanya darah haid, bukan. Tidak semuanya darah haid. Kalau haid
prei sholat. Tapi kalau istihadah gak prei sholat, wajib sholat. Maka ngerti oleh tanggal ini wae datang bulan. Lho iki golong wae datang bulan kok ono gede apa iki datang bulan? Enggak, istihadah. Jelas? Nah, istihadah wajib sholat. Bagaimana? Ya sudah masuk waktu sholat, ada masuk kamar mandi bersihkan, pakai selesai, habis itu wudhu, sholat. Nanti ketika selesai sholat sudah datang waktu sholat lagi, ganti lagi, itunya habis itu sholat lagi. Makanya sama dengan saling subur orang yang besek. Paham ini? Wonten sing ditangkataken kok. Ya, cuman memang kalau yang keluar tuh mandi itu wajib mandi setelah berat. Kalau mandi nggak usah. Kalau orang itu junub, ya keluar sperma dalam keadaan tak tidur, maka dia itu wajib mandi, tak wajib wudu. Dengan syarat ketika dia mandi tangannya tidak memegang kemaluan. Kalau memegang kemaluan, ya memiliki harta dari wudu dari semacam itu, paham ya? Terus bagaimana bagi orang itu kalau tadi dibahas tentang salisul, orang yang selalu netes ya, ketiknya kalau orang tersebut selalu kentut, bagaimana? Nah, doa dol orang itu dol ya, klaimnya dol ya. Bagaimana ya sudah? Ketika masuk waktu sholat langsung sholat, habis tidak boleh nunggu wudu dhisik, habis itu nunggu atau nyuruh kopi dhisik, habis itu langsung sholat, tidak boleh. Habis itu langsung sholat. Jelas ya? Nah, kalau kentut jelas membatalkan wudu, nanti kita akan bahas. Kalau suaranya perut kembung, ini Al-Fakir sering ini, yang saya sendiri sering. Suaranya seperti kentut, tapi bukan dari dumur, bukan, tapi memang suaranya perut. Bagaimana apakah batal? Perut kembung, apakah batal wudu? Jelas ya? Insya Allah pada teman akan datang kita akan bahas tentang nawaitul wudu yang membatalkan wudu. Betul balik, abang? Mudah-mudahan kajian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, untuk taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita supaya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala